Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Fauzan Mutakin, asal Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ UT Daerah Pekanbaru. Pada video ini saya akan membuat tugas 2 praktikum dari mata kuliah basis data. Untuk gambaran soal sudah disediakan kurang lebih seperti ini. Berikut tugas 2-nya adalah berdasarkan Entity Relationship Diagram atau IRD di atas. Silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada Exap dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Untuk panduannya, dalam pengerjaan praktik harus sesuai pada panduan yang telah disediakan. Selanjutnya saya lakukan saja praktik dalam pembuatan menggunakan exam. Untuk ini di sini kita aktifkan Apache. Kemudian MySQL, tunggu sampai backgroundnya tulisan berwarna hijau. Di sini sudah berhasil. Sekarang kita lanjut ke admin di MySQL. Sudah berhasil memasuki PHP MyAdmin. Selanjutnya kita lanjut saja ke pembuatan database. Di sini saya menggunakan nama database tugas 2 basis data. Selanjutnya tugas 2 basis data sudah berhasil. Selanjutnya kita buat tabel yang namanya tabel yang sebanyak ada 6 tabel, yaitu ada dokter admin, administrator, daftar, pasien, pasien dokter, dan dokter. Oke, pembuatan tabel dokter sudah selesai. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan terkait tipe data atau parameter-parameter yang ada pada tabel tersebut. Berikut ada tipe data atau parameter integer yang di sini berfungsi untuk menyimpan suatu nilai, banyaknya nilai. Kemudian ada primary key, yaitu merupakan kolom yang digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap baris dalam tabel. Biasanya pada primary key ini dia akan harus memiliki nilai unik dan tidak boleh ada nilai yang sama pada dalam suatu tabel yang sama. Kemudian ada juga auto increment, yaitu adalah fitur yang secara otomatis menaikkan nilai pada kolom ketika baris baru ditambahkan ke dalam tabel. Biasanya nilai pada auto increment itu akan selalu unik karena sistem akan secara otomatis meningkatkan nilai saat baris baru ditambahkan. Kemudian ada tipe data atau parameter yang bernama varchar, yaitu untuk menyimpan suatu teks atau string dengan panjang yang bervariasi. Kemudian ada date, yaitu biasanya untuk menyimpan tanggal, bulan, dan tahun. Seperti pada artinya date, yaitu biasanya dibuat pada tanggal-tanggal gitu. Kemudian ada varchar.
dan seterusnya. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembuatan tabel berikutnya yang sudah disediakan pada soal tadi ya. Baik, di sini untuk pembuatan tabel sudah berhasil dibuat. Ada sebanyak 6 tabel ya, sesuai pada soal yang sudah disediakan. Selanjutnya kita akan memberi indeks pada setiap tabel yang sudah ditentukan. Berikut pada panduan itu tabel yang akan diberikan indeks itu ada pada tabel dokter, admin yang diberikan indeksnya yaitu ada ID dokter, ID admin. Kemudian tabel daftar itu ada ID pasien dan ID admin. Kemudian tabel pasien dokter itu ada ID dokter dan ID pasien. Berikut saya lanjut ke pemberian indeksnya. Untuk memberikan indeks, pertama-tama kita pilih administrator, kemudian ke bagian struktur. Nah, di sini kita pilih more, kemudian ada indeks. Terlihat ada kunci yang berwarna silver, artinya ini sudah diberikan indeks. Pemberian indeks sudah berhasil. Selanjutnya kita lanjut ke tabel daftar. Tadi di tabel daftar itu ada ID pasien dan ID admin. Kemudian pasien dokter, yang terakhir itu ada ID dokter dan ID pasien. Oke, untuk pemberian tabel sudah berhasil dilakukan sebanyak ada 3 tabel ya. Ada pasien dokter, kemudian administrator, kemudian yang terakhir itu ada daftar. Langkah selanjutnya kita sini ada sedikit kesalahan. Oke, tadi sedikit ada kesalahan dalam penamaan tabel pasiennya. Selanjutnya kita akan memberikan dari setiap nama-nama, jenis kelamin, dan alamat pasien. Untuk itu kita kunjungi ke tampilan insert. Nah,
sini kita beri 20. Selanjutnya itu saya beri nama Ira. Kemudian alamat pasien itu ada di Jalan Surabaya. Jenis kelaminnya perempuan. Lakukan penamaan pasien, alamat dan jenis kelamin sebanyak 4 jenis sesuai pada panduan yang disediakan. Oke, untuk menambahkan dan memberikan nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin pada tabel pasien sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya kita lakukan ke desainer. Kita klik tugas 2 basis data. Kemudian more, kita pilih desainer. Terlihat tabel sudah ada sebanyak 6 tabel ya, sesuai pada soal yang disediakan. Kemudian kita susun tabel yang tadi sesuai pada soal berikut. Sini tadi ada dokter admin, administrator, daftar, pasien, dokter, dan pasien. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita terlebih dahulu kita save dulu tampilannya. Saya beri nama tugas 2 basis data. Selanjutnya kita beri garis relationship yang menghubungkan antar tabel ke tabel berikutnya. Untuk ini kita pasangkan ke admin. Nah, untuk di sini kita pilih cascade ya, on delete cascade dan on update cascade. Oke, lakukan pemberian garis relationship pada tabel berikutnya.
garis relationship antar tabel sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita lanjut ke langkah ke berikutnya. Kita buka Excel control panel, kemudian kita lanjut ke cell yang akan diarahkan ke command prompt. Di sini untuk memeriksa keakuratan pada pembuatan tabel yang sudah dibuat tadi. Kemudian kita ketikkan show database. Oke, terlihat tampilan database itu ada menampilkan sebanyak 7 baris ya, sesuai pada di PHP main admin tadi ada contoh sampai ke tugas 2 basis data. Selanjutnya sebanyak 7 baris ini saya ingin menggunakan database tugas 2 basis data dengan cara mengetikkan tugas 2 use tugas 2 basis data. Nah, kemudian database sudah terubah ya ke tugas 2 basis data. Kemudian saya ingin menampilkan tabel yang ada pada database tugas 2 basis data. Oke, terlihat ya. Sesuai pada di PHP My Admin itu ada administrator sampai ke pasien dokter yang menampilkan sebanyak 6 baris. Setelah menampilkan tabel pada database di tugas 2 basis data, di sini saya ingin menampilkan atau memunculkan tampilan nama pasien, jenis kelamin, serta alamatnya dengan cara select nama pasien, kemudian jenis kelamin, kemudian kita ketik from, pilih nama pasien, jenis kelamin dari tabel pasien. Tampilan nama pasien beserta jenis kelaminnya sesuai ya. Ada Ira yaitu jenis kelamin perempuan, laki-laki, Olivia perempuan, Prawira laki-laki. Selanjutnya saya ingin menampilkan alamat dari pasien. Caranya sama seperti tadi, select, pilih nama pasien, alamat pasien dari tabel si pasien tadi. Nah, terlihat ya, menampilkan nama pasien serta alamat pasien. Baik, saya rasa cukup. Sampai di sini tugas pembuatan praktikum tugas 2 dari mata kuliah basis data. Bila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang sopan di sepanjang video, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.